Ada 300 lebih pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu di masa kampanye. Lalu bagaimana Perludem melihat catatan ini, dan juga kita akan berbincang dengan Ketua Bawaslu 2012-2017. Sudah hadir bersama kami Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, dan Muhammad, Ketua Bawaslu 2012-2017. Mas Fadli, juga Pak Muhammad, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Priska. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Saya ke Perludem dulu. Kalau dicatat oleh Bawaslu ada 300 lebih pelanggaran, bagaimana menyikapinya dan apa kemungkinan sanksinya kalau Perludem lihat? Saya kira catatan Bawaslu ini tentu penting untuk ditelusuri dan didalami lebih jauh, Mbak Priska, ya. Dan tentu saja kalau Bawaslu menemukan pelanggaran pemilu atau menerima laporan pelanggaran pemilu, artinya itu akan berkorelasi langsung dengan integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Maka penting untuk ditanyakan lebih lanjut kepada Bawaslu, menurut saya pelanggaran yang dicatatkan oleh Bawaslu itu dilakukan oleh siapa saja, kemudian bentuk pelanggarannya apa saja, dan jenis pelanggarannya apa. Nah, kalau lebih banyak terjadi pelanggaran pidana misalnya, kalau kita rujuk ke dalam undang-undang pemilu, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu yang berkekuatan hukum tetap, putusan pidananya, itu akan berkorelasi atau kemudian berimplikasi menjadi diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Nah, apakah itu sudah ada misalnya peserta pemilu, baik itu kalau calon presiden kan nggak mungkin ya, karena sampai sekarang masih ada 3 calon presidennya, dan di undang-undang pemilu juga nggak ada ruang untuk mendiskualifikasi calon presiden dengan ketentuan pidana pemilu. Tapi kalau calon anggota legislatif, baik itu DPR RI, DPRD provinsi sampai kabupaten kota, kalau terbukti melakukan pidana pemilu, itu sanksinya diskualifikasi. Nah, apakah itu sudah ada? Itu menjadi penting untuk di breakdown lebih jauh menurut saya. Karena informasi seperti ini penting juga bagi pemilih untuk menilai calon yang akan dipilihnya pada 14 Februari hari Rabu nanti. Jadi tentu pemilih jangan memilih orang yang berstatus sebagai terpidana tindak pidana pemilu. Nah, itu yang harusnya juga penting untuk dijelaskan dan dielaborasi lebih jauh menurut saya dari rilis yang disampaikan Bawaslu ini, Mbak Priska. Nah, kalau Pak Muhammad melihatnya ini kan waktunya tinggal lusa. Kalaupun ada pelanggaran pemilu, bagaimana gerak cepat yang bisa dilakukan Bawaslu, apalagi misalnya kalau pelanggarannya itu serius bisa berujung diskualifikasi? Pak Muhammad? Halo, oh ya, jadi begini. Silakan. Undang-undang yang pertama adalah pengawasan pasif, adalah laporan masyarakat, dan temuan yang produknya adalah pengawasan aktif. Nah, semua instrumen pengawasan itu ditindaklanjuti secara cepat, sebagaimana sampaikan oleh Mas Fadli tadi. Apakah itu laporan atau temuan? Nah, kita itu lebih Pak Muhammad? Dia tidak bisa melakukan verifikasi. Tapi kalau dia temuan, maka dia bisa segera melakukan verifikasi dan penindakan terhadap. Pak Muhammad, ada gangguan hari ini, komunikasi tampaknya? Saya berharap teman-teman. Pak Muhammad, saya akan perbaiki dulu komunikasi dengan Pak Muhammad. Saya ke Mas Fadli dulu. Tadi kan kalau ada laporan dan temuan kalau kata Pak Muhammad. Nah, bagaimana menindaklanjuti ini di waktu yang sangat sempit sekali karena lusa. Kalaupun ditemukan pelanggaran tapi pemilunya sudah terjadi dan pelanggaran itu bisa menguntungkan suara salah satu pasangan calon, tentu akan terlambat, Mas Fadli. Ya, saya kira tidak ada yang terlambat, Mbak Priska, sebab pelanggaran pemilu itu, baik itu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, itu kan tidak mesti selesai sebelum hari pemungutan suara dilakukan. Bahkan pelanggaran-pelanggaran pidana itu juga masih potensial terjadi nanti pada hari pemungutan suara. Bahkan proses penghitungan suara, rekapitulasi suara pun secara berjenjang itu tetap ada potensi pelanggaran pidananya. Jadi kalau sekarang Bawaslu merilis ada 300 lebih pelanggaran pemilu, artinya itu pelanggaran pemilu yang terjadi selama tahapan kampanye, saya kira.
Nah, setelah tahapan kampanye berakhir di masa tenang, nanti proses pemungutan penghitungan suara pada 14 Februari 2024, hari Rabu besok. Lalu nanti lanjut lagi tahapan rekapitulasi yang akan berlangsung sampai minggu ketiga bulan Maret. Kalau kita lihat di tahapan pemilu, itu tetap saja ada potensi pelanggaran pidana pemilunya. Jadi intensitas pengawasan justru harusnya terus ditingkatkan menjelang tahapan pemungutan penghitungan suara, pada saat tahapan pemungutan penghitungan suara, sampai nanti hasil pemilu itu diumumkan oleh Bawaslu. Bahkan sampai nanti proses penetapan calon terpilih pun juga harus tetap melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Nah Pak Muhammad sudah terhubung lagi, bagaimana tadi dengan laporan dan juga temuan dan bagaimana menindaklanjuti serta mengawasinya Pak Muhammad? Ya, jadi sekarang begini. Tersisa 2 hari menuju kepada election day, hari pemilu, Bawaslu harusnya lebih banyak mengedepankan pengawasan aktif, yaitu sifatnya temuan. Jadi jangan nunggu laporan lagi, jangan di kantor lagi nih teman-teman Bawaslu ini. Dia harus keluar, harus ke lapangan, melihat, mengawasi masa tenang yang kurang lebih 3 hari ini. Jadi kalau Bawaslu banyak di kantor, itu kan namanya pengawasan pasif, menunggu laporan. Nah, saya mengimbau seluruh Indonesia, teman-teman Bawaslu itu untuk segera keluar, lihat di lapangan, lihat praktik pemilu kita, apakah masih ada pelanggaran dan segera lakukan tindakan. Ya, jadi Bawaslu itu punya instrumen untuk melakukan pengawasan penanganan pelanggaran secara cepat. Ya, misalnya pelanggaran administrasi, seperti alat peraga sekarang ini harusnya cepat dilakukan koordinasi dengan PPK, dengan pemerintah setempat, ya, dengan penegak hukum. Jadi jangan sampai masih ada alat peraga di masa tenang ini yang kita lihat. Ya, di dekat rumah saya saja masih ada alat peraga itu. Jadi berarti ini catatan bagi Bawaslu. Ya, dia segera harus mengkoordinasikan supaya benar-benar tidak ada segala bentuk kampanye di masa tenang ini. Tidak bisa lagi ada kampanye di masa tenang ini. Jadi harus menjemput bola sekarang Bawaslu ya Pak Muhammad artinya? Harus. Dia harus melakukan pengawasan aktif. Masuk ke lorong-lorong, masuk ke gang-gang. Lihat di jalan-jalan alat peraga itu. Tertibkan semua. Karena masyarakat tahunya yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap alat peraga yang melanggar adalah Bawaslu. Tapi Bawaslu berkoordinasi dengan KPU, pemerintah setempat, dan penegak hukum. Kalau tidak ada kata terlambat, Mas Fadli, apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Ada real action-nya, bukan hanya mengawasi, tapi juga ada penindakan jikalau ditemukan pelanggaran. Ya, Bawaslu pasti sudah punya peta aktor, kerawanan di masing-masing wilayah. Dan tentu koordinasi dengan pemantau pemilu, koordinasi dengan stakeholders perlu dilakukan. Nah, kalau ada pelanggaran pemilu yang ditemukan, atau ada informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat, di semua kanal ya Mbak Friska ya, bisa lewat media sosial, bisa lewat media arus utama, atau masyarakat yang kemudian menyampaikan informasi langsung kepada Bawaslu, saya kira Bawaslu harus merespon itu, melakukan penelusuran, melakukan investigasi, memberdayakan sumber daya yang mereka miliki, untuk membuat terang semua dugaan-dugaan pelanggaran itu. Jadi jangan terlalu cepat seperti yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini ya, terlalu cepat kemudian menyimpulkan sebuah peristiwa itu tidak memenuhi unsur pelanggaran. Nah itu jangan dilakukan, karena Bawaslu punya sumber daya, punya kewenangan untuk melakukan penelusuran informasi lebih jauh, mencari petunjuk lebih dalam untuk mengungkap praktik curang dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ini kita semua kan sudah bisa melihat dengan kasat mata, ya. Informasi publik itu banyak sekali, sehingga perlu ada otoritas negara yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Siapa itu? Ya Bawaslu. Singkat saja Pak Muhammad, jadi di waktu yang krusial ini bagaimana agar efektif pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan juga penindakannya betul-betul sesuai dengan aturan, tidak ragu-ragu lagi Pak Muhammad? Ya, harus menegakkan hukum. Jadi dalam waktu yang singkat ini tidak ada lagi pencegahan. Jadi fungsi pencegahan Bawaslu sudah harus berhenti. Yang ada adalah fungsi penindakan. Jadi memang Bawaslu dimandat oleh Undang-Undang 7 untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi di waktu yang tersisa 2 hari menuju ke hari pemilihan, fungsi pencegahan stop. Stop, tidak boleh lagi pencegahan, tindak. Lakukan penindakan, on the spot. Temukan pelanggaran, lakukan penindakan. Proses hukum, siapapun yang melanggar. Ya, baik dalam pemilu presiden atau pemilu anggota DPR. Itu yang harus dilakukan untuk masyarakat bisa percaya kepada Bawaslu tersisa beberapa 2 hari ini untuk menuju ke hari pemilu.
Oke, tidak ada tebang pilih, tidak ada ragu-ragu. Kita tunggu ketegasan dari Bawaslu agar kita sama-sama mengawal pemilu bisa berjalan jujur, adil, demokratis. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, dan Pak Muhammad, Ketua Bawaslu 2012-2017. Selamat malam.